Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan saya Bu Milda. Kali ini kita akan membahas mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Membahas pengulangan tentang materi yang kemarin. Jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian lihat materi berikut ini. Ibu hanya mengulang pelajaran yang kemarin tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang rumusnya seperti ini. Jadi jika tandanya sama maka dijumlah, jika tandanya berbeda maka dikurang. Ini ya. Jadi kalian harus ingat ini rumusnya. Kemudian contohnya. Negatif 8 ditambah dengan 10. Negatif 8 ditambah dengan 10. Tandanya sama atau berbeda? Berbeda ya. Kalau berbeda berarti dikurang. Ya. Sekarang lihat tandanya berbeda. Ini negatif, ini positif. Jelas tandanya berbeda. Ya. Jadi kalau negatif 8 ditambah 10. Ini tandanya berbeda nih. Berarti dikurang. Apanya sih Bu? Dikurang. Ya dikurang berarti yang di sini dikurang angka yang besar dikurangin angka yang kecil. Seperti kemarin. Angka yang besar dikurangin dengan angka yang kecil. Angka yang kecil berapa? 8. Kok bisa? Negatifnya tutup dulu ya sayang. Jadi 10 dikurangin dengan 8. Angka yang besar 10 dikurangin dengan angka yang kecil 8. Jadi hasilnya adalah 2. Positif Bu, positif. Kenapa? Lihat, 10 ini positif kan? Ya, yang paling besar itu angkanya positif. Jadi di sininya positif. Udah ya. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2. Negatif 5 ditambah dengan 7. Ya, negatif 15. Maaf, negatif 15 ditambah dengan 7. Jadi lihat, angka yang besar itu yang positif atau angka yang negatif. Ya, lihat 15 dengan 7. Negatifnya tutup dulu ya. Jadi kalian bandingkan 15 dengan 7. Oh, 15 Bu yang paling besar. Ya. Sekarang jumlah angkanya berbeda. Maaf, tandanya berbeda kan, negatif dengan positif. Berarti diapakan? Tandanya berbeda dikurang ya. Jadi dikurang dengan angka yang satu lagi berapa? 7. Berarti 15 dikurangi 7 berapa? 8. Lihat, tadi 15 ini tandanya apa di sini? Negatif. Oh, berarti hasilnya negatif. Berarti negatif 8. Sekarang yang nomor 3. Negatif 12 ditambah dengan negatif 10. Nah, kalau ada dua buah tanda depan belakang seperti ini, kalian dijabarkan dulu. Tulis dulu negatif 12. Ya, positif bertemu dengan tanda negatif, hasilnya akan negatif. Tuh, ya. Nanti Ibu tulis sini ya, jika positif bertemu dengan tanda negatif hasilnya akan negatif. Bu, bagaimana kalau negatif bertemu dengan tanda positif? Hasilnya juga tetap negatif. Bu, bagaimana lagi kalau jika tanda negatif bertemu dengan tanda negatif hasilnya akan positif? Yang ini diingat ya nak. Jadi buat hafalan kalian ya, rumusnya kalau ada dua buah tanda seperti ini ya berarti ini hasilnya. Sekarang ini apa? Positif bertemu dengan negatif. Berarti pakai yang mana? Yang ini ya. Ya, berarti di sini kurang. Kemudian angkanya 10. Salin lagi. Nah, sekarang lihat, ini dua-duanya tanda negatif. Kalau dua-duanya tanda negatif, rumusnya apa? Jika tandanya sama dijumlah, ya. Maka di sini 12 ditambah dengan 10. Hasilnya berapa? 22. Tapi ini kan negatif semuanya ya. Berarti tulis negatif 22. Seperti itu ya. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4, 20, tulis dulu. Ini ada positif, ada negatif. Yuk coba lihat tadi catatannya. Ada positif, ada negatif, maka berubah tanda menjadi negatif. Ya, berarti negatif. Ini angka berapa? 5. Jadi 20 dikurangin 5. Hasilnya adalah 15. Gitu ya. Sekarang yang nomor 5, 10. Ditulis ulang, positif ketemu negatif. Yang ini ya, positif ketemu negatif menghasilkan
tanda negatif, dikurangin 8. Jadi 10 dikurangin 8 hasilnya adalah 2. Sampai sini ya. Ya, lanjut ya. Ini persepsi pengulangan pada pengurangan. Rumusnya sama kayak tadi, tanda sama itu ada jumlah. Kalau tandanya berbeda maka dikurang. Contohnya yang pertama 6 dikurangin dengan 10. Ya, 6 dikurangin 10. Lihat ya nak, angka yang paling besar di antara 6 dan 10 itu berapa? 6 atau 10? 10 ya, maka 10. Ini tandanya Bu dijumlah atau dikurang nih? Tandanya sama atau berbeda? Lihat, 6 ini positif kan? Ya, 10 ini tandanya negatif. Ya, berarti dikurang. Berarti yang besar dikurangin dengan yang kecil. Yang besar itu adalah 10, yang kecil adalah 6. Jadi 10 dikurangin dengan 6. Hasilnya adalah 4. Coba kita lihat tadi angka yang besar ini 10. 10 itu apa? Negatif ya. Jadi di sini hasilnya negatif 4. Gitu ya. Sekarang yang nomor 2. Negatif 9 dikurangin dengan 10. Nah, ini negatif 9 dikurangi dengan 10. Kalau tandanya sama, maka dijumlah. Maka 9 ditambah dengan 10. Hasilnya adalah 19. Tapi ini dua-duanya negatif ya. Berarti hasilnya negatif 19. Begitu ya. Sekarang yang nomor 3. Negatif 4 dikurangin dengan negatif 8. Yo, rumus yang tanda tadi. Jika nih ada dua buah tanda ya, negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Maka kita jabarkan dulu, negatif 4 ditambah dengan 8, hasilnya adalah, lihat di sini. Sekarang lihat pakainya yang ini ya, jangan yang ini karena kita sudah jabarkan. Ini tandanya negatif, ini tandanya positif, tandanya berbeda maka dikurang ya. Jadi tandanya dikurang. Lihat angka 4 dengan 8, yang besar yang mana? 8. Yang kecil mana? 4, berarti 8 dikurangi 4, hasilnya adalah 4. Lihat lagi, ini 4 ini negatif, 8 ini positif. Lebih besaran yang angka yang lebih besar kan tadi 8 ya, maka 8 ini adalah positif. Maka di sini hasilnya positif, jadi 4. Sekarang nomor 4. Negatif 20 dikurangi dengan negatif 6. Negatif bertemu dengan negatif. Yang ini ya, hasilnya positif. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Berarti di sini positif ya. Berarti negatif 20 ditambah dengan 6 gitu ya nak. Coba kita jumlahkan yang ini ya. Ini tandanya berbeda, maka dikurang. Lihat angka tutup negatifnya. Lihat angka yang besar 20 atau 6. 20 ya. Dikurang 6. 20 kurangi 6 adalah 14. 20 tandanya apa? Negatif, maka hasilnya negatif 14. Begitu ya. Ya anak-anak, kita lanjut ke sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif, yaitu dimana rumusnya adalah A ditambah B sama dengan B ditambah A. A itu adalah angka bulatnya, bilangan bulatnya. B-nya juga bilangan bulat, tapi dalam angka yang berbeda. Ya, ini A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contohnya 5 ditambah 8. Sama nggak sih? Jika dibalik, nah B-nya adalah A-nya sini 5 ya. Nah, B-nya sama dengan 8. Ya, jadi A-nya 5 ditambah B-nya 8, maka akan sama dengan B ditambah A. B-nya berapa tadi? 8 ditambah dengan 5. Coba kita jumlahkan yang ini dulu. 5 tambah 8 sama dengan 13. Nah, sekarang 8 tambah 5 sama dengan 13. Makanya pada penjumlahan sifat komutatif berlaku. Karena jika A ditambah B akan sama dengan atau hasilnya akan sama dengan B ditambah A. Sama-sama 13 ya hasilnya. Kenapa di sini pengurangan? Bisa nggak sih Bu, komutatif itu berlaku pada sifat pengurangan? Coba kalau pada pengurangan ya, contohnya untuk pengurangan. Bisa nggak? Misalkan 3 dikurangin 5 gitu ya, akan sama dengan 5 ya. Ini akan sama dengan 5 dikurangin 3 enggak? Salah. Ini kan A-nya. A-nya berapa? A-nya 3 ya. B-nya adalah 5 ya. Kalau misalkan kita A dikurang B akan sama dengan B dikurangin A. Kita coba ya. A-nya adalah 3 dikurangin 5. Hasilnya berapa? Negatif 2. 5 dikurangin, sekarang yang B dikurangin A, 5 dikurangin 3, 2.
Jadi tidak sama dengan ya. Jadi pada komutatif ini tidak berlaku, pengurangan tidak berlaku. Pengurangan tidak berlaku ya. Jadi komutatif itu hanya pada penjumlahan yang ini ya. Kemudian sifat asosiatif. Ya, yang kemudian adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu adalah kurung A ditambah B dalam kurung ditambah C akan menghasilkan atau akan sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Contohnya 3 ditambah 2 dikurungin ditambah 5. 3 tambah 2. Biasakan kalau ada tanda kurung kalian jumlahkan yang berada di dalam tanda kurung dulu ya. Yang pertama 3 tambah 2 adalah 5. Kemudian ditambah 5-nya ditulang lagi, tulis lagi. 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. Sekarang kita ikutin polanya yang seperti ini. A-nya berapa? 3. Ditambah kurung ya, ikutin yang atas ya. Kemudian B-nya berapa? 2 ditambah 5. Coba hasilnya sama tidak? Ya, 3 ditambah 2 tambah 5 hasilnya tuh 7. 3 tambah 7 hasilnya 10. Jadi pada sifat asosiatif berlaku juga ya. Sekarang lanjut ya ke sifat identitas. Sifat identitas pada penjumlahan yaitu A ditambah 0 akan menghasilkan bilangan A. A itu apa sih Bu? A itu adalah angka bilangan bulat ya. Jadi A-nya contohnya 3 ditambah 0 hasilnya akan 3. Jadi angka itu sendiri. Jadi kalau bilangan ditambahkan dengan 0 maka menghasilkan angka itu sendiri. Negatif 5 ditambahkan 0 hasilnya adalah negatif 5 juga ya. Negatif 100 ditambah 0 hasilnya juga negatif 100. Jadi pada bilangan bulat ya, pada penjumlahan bilangan bulat sifat identitas ini berlaku ya. Kemudian yang keempat adalah sifat tertutup. Sifat tertutup apa? A ditambah B akan menghasilkan C. Ya, ini sifat tertutup. Jadi, jika kedua bilangan dijumlahkan akan menghasilkan suatu bilangan, gitu ya. Contohnya negatif 8 ditambah dengan 5. Hasilnya berapa? Nah, ini angkanya kita hitung sendiri, ya. Jadi, lihat. Terlepas dari negatifnya ya, angka 8 dan 5 besaran mana? Besaran dengan angka 8. Jadi, angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Angka yang besar dikurangi dengan angka yang kecil. Berarti 8 dikurangi 5. Hasilnya berapa? 3. Coba kita lihat. 8 ini bilangannya positif atau negatif? Negatif. Tuh, negatif ya. Maka di sini hasilnya negatif 3. Ini hasilnya negatif 3. Nah, ini. Lanjut ya anak-anak, sekarang kita masuki sifat keempat yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup ini rumusnya adalah A ditambah B sama dengan C. Jadi suatu angka bilangan bulat jika dijumlahkan akan menghasilkan suatu bilangan bulat lagi. Nah contohnya, ini rumusnya ya, biar jelas. Kemudian contohnya, negatif 8 ditambah dengan 5. Hasilnya berapa? Sekarang kita ingat yang pelajaran minggu kemarin tentang penjumlahan bilangan bulat. Lihat terlepas dari angka negatifnya kalian tutup dulu. Lihat dulu angka 8 dan angka 5 yang lebih besar yang mana? Yaitu angka 8. Jadi tulis dulu angka yang besar adalah angka 8. Kemudian kalian kurangkan dengan angka yang kecil. Angka yang kecil kan 5, jadi kurangkan dengan angka yang kecil, hasilnya adalah 3. Tulis dulu di sini 3 ya. Kemudian lihat, angka yang besar ini positif atau negatif? Kalian buka tangan kalian. Nah, hasilnya negatif kan? Berarti tulis sini negatif 3. Jadi negatif 8 ditambah 5 hasilnya adalah negatif 3. Begitu ya. Hasilnya yang mana? Yang ini hasilnya. Nih yang ini ya hasilnya ya. Kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Jadi di perkalian bilangan bulat itu ada rumus tandanya. Jadi jika negatif dikalikan dengan positif hasilnya akan negatif. Tanda positif kalikan dengan tanda negatif hasilnya adalah negatif. Tanda positif kalikan tanda positif hasilnya akan tanda positif. Kemudian tanda negatif kalikan dengan tanda negatif hasilnya adalah tanda positif. Contohnya ya.
Yang pertama 3 dikalikan negatif 4. Nah, sekarang lihat 3 ini adalah positif. Kalikan dengan tanda negatif, positif kali negatif. Yang ini ya. Jadi hasilnya negatif, 3 kali 4 hasilnya 12. Sekarang yang nomor 2, negatif 2 kali 5. Angkanya dulu 2 kali 5 adalah 10. Sekarang ini negatif kalikan dengan 5 ini positif. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif, berarti negatif 10. Yang nomor 3, negatif 4 dikalikan negatif 8. 4 kali 8 hasilnya adalah 32. Lihat, ini negatif kalikan dengan negatif. Nah, ini tandanya adalah positif. Berarti nggak usah perlu positif gitu, tidak usah kalau positif. Nomor 4, 5 dikalikan 10. Jadi ini positif kali positif. Yang ini ya. Jadi hasilnya adalah 50. Ini juga hasil positif. Nah, saya lanjut pembagian bilangan bulat, rumusnya seperti tadi ya. Jadi pembagian dan perkalian itu rumus tandanya sama. Jadi jika negatif bagi dengan positif hasilnya negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif, negatif bagi negatif hasilnya positif, positif bagi positif hasilnya positif. Contoh yang pertama 8 dibagi 4. Ini kan positif bagi positif, berarti positif ya. 8 bagi 4 hasilnya 2. Sekarang yang nomor 2, 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, sekarang negatif dibagi positif, negatif bagi positif hasilnya nih negatif. Berarti hasilnya negatif 7 gitu ya. Nomor 3, negatif 25 dibagi 5. Nah, 25 bagi 5 dulu hasilnya adalah 5. Negatif dibagi dengan positif. Nih, kalau nggak ada tandanya berarti positif. Negatif dibagi positif, negatif bagi positif hasilnya negatif. Sekarang nomor 4, 32 dibagi dengan negatif 4. 32 bagi 4 dulu adalah 8 ya. Positif dibagi negatif, positif bagi negatif hasilnya negatif ya. Yang ini makanya tandanya. Sekarang yang ini negatif 48 dibagi dengan negatif 6. 48 dibagi 6. 6 kali berapa yang menghasilkan 48? 8 ya. Negatif bagi negatif. Yang ini hasilnya adalah positif. Berarti segini aja. Lanjut anak-anak. Sekarang kita masuki sifat perkalian pada bilangan bulat. Ya, tadi penjumlahan sudah, pengurangan sudah, sekarang sifat pada perkalian. Kalau sifat perkalian itu ada 5 ya. Yang pertama komutatif. Komutatif ini adalah istilahnya pertukaran ya. Jadi A dikalikan B akan sama dengan hasilnya dengan B dikalikan A. A-nya 5, B-nya 3, maka 5 dikalikan 3 hasilnya akan sama dengan, kita balik ya, 3 dikalikan 5. Hasilnya 5 kali 3, 15. 3 kali 5 hasilnya 15. Sama ya. Nah, sekarang yang nomor 2, sifat asosiatif. Sifat asosiatif ini adalah pergeseran antara kurung kurawal. Jadi yang pertama kurung A kalikan B, kemudian kurung tutup kalikan C. Sama dengan, hasilnya akan sama dengan kurungnya kita geser. Jadi A dikalikan kurung buka B kalikan C kurung tutup. Contohnya, kurung buka 3 kali 2 kurung tutup kalikan 5 akan sama dengan 3 dikali, ini soalnya sama ya, 3 kali 2 kali 5 hanya kurungnya saja yang digeser. Yang ini kan kurungnya di 3, yang ini kurungnya di 2 gitu ya. Coba kita lihat hasilnya. Kalian kalau ada kurung seperti ini, biasakan yang pertama kali selesaikan adalah yang di dalam kurung. Maka 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6. Ini tulis lagi, 6 kali 5 hasilnya adalah 30. Sekarang coba, kalau yang di dalam kurung diselesaikan dulu, 2 kali 5, 10. Maka di sini 3 kalikan 10 hasilnya berapa? 30. Sama ya? Nah, berlaku, makanya sifat asosiatif. Nomor 3, A dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. A dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Contohnya 5 dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Terus 10 dikalikan 0 hasilnya 0. Jadi berapapun angkanya, jika dikalikan dengan 0 hasilnya akan 0. Misalkan negatif 100 dikalikan dengan 0 ya hasilnya akan 0 gitu ya. Ya, lanjut yang keempat adalah sifat identitas, di mana A dikalikan 1 akan menghasilkan A. Contohnya ya, negatif 5 dikalikan 1 hasilnya negatif 5. 100 dikalikan 1 hasilnya 100, dan sebagainya. Pokoknya kalau ada angka dikalikan dengan 1, maka hasilnya angka itu sendiri gitu ya. Sekarang yang kelima, itu adalah A dikalikan 1 per A, hasilnya adalah 1.
Ya, jadi 1/A ini, 1/A ini adalah inverse perkalian. Inverse itu apa sih? Inverse itu adalah kebalikan. Jadi, kalau A ya kebalikannya adalah 1/A gitu ya. Contohnya 5 dikalikan 1 bagi, kan A-nya 5 ya, jadi 1/5. Hasilnya adalah 1. Terus negatif 5 dikalikan dengan 1/-5 ya, hasilnya adalah 1.